صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فدمته وأنشأها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فأمرته برعاية الله كما أردها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنتشر على هذا العالم بيوضة فجري وتنتشر منه آثار مجلس الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم. الفاتح إلى روح صاحب المؤلف الإمام محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبسي وابنه الحبيب علي بن محمد الحبسي صاحب المولد، ثم إلى روح المرحوم حاج نور هيتمان بن بابا عثماني المرحوم محمد فجر يديانسي بن بابا محمد ساتيا المرحوم سلام بن حاج بن صبرا المرحوم حاج أحمد بن كرنية بن حاج محمد حسن حاج عبد الله بن حاج أنتجان وصولهم وفروعهم بنية الصحة والعافية yang sehat yang Ibu Ru'yah binti Haji Ibrahim, Ibu Siti Rahmah binti Haji Minan, Allah yashfiha wa min kulli ma yadiha shifaan ajilan ghaira ajil la yughadiru saqaman wala alaman. Allahumma rabban nas adhibil bas ashfi anta syafi la shifa illa shifa'uk bi ba'dina bi turbati ardina yashfi sagibuna bi idni rabbina sirril Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bikum fid darain. Amin. Faslun hadha faslun. Jaa Jibril ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ya Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Akhbirni 'an al-Islam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Allahumma shalli Wa alaihi. anna Muhammadar Rasulullah. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال العلماء الذين هم ورثة الأنبياء من أتى بالإيمان والإسلام جميعا فهو مؤمن كامل ومن تركهما فهو كافر كامل ومن ترك الإسلام وحده فهو مؤمن ناقص ومن ترك الإيمان وحده فهو منافق. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan di dalam kitab Fathul Ilah Bima Yajibu 'alal 'abdi li Maulah karangan Habib Muhammad bin Hasan Habsyi, di dalam awal tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan di dalam hadis Jibril riwayat Sayyidina Umar bin Khattab. Maka hadis ini menjadi patokan adanya di situ syariat dan tariqah dan haqiqah. Yang mana rukun ihsan adalah haqiqah. Begitu juga daripada rukun iman adalah tariqah. Yang syariat adalah rukun Islam dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang lainnya adalah syariat, ahkam, solat, puasa, zakat, haji. Maka disinilah diambil dari kebanyakan ulama membuka daripada ilmu agama, yaitu rukun Islam dulu biar kita tahu benar-benar dan kita amalin dengan tauhid yang kuat. Yang kedua baru rukun iman dan rukun ihsan 5, 6, 3. Jadi berapa? 14. Nah, ini hadis yang benar juga yang dibawa disebut oleh hadis Jibril yang percakapannya antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Kita mungkin sudah ulang-ulang berkali-kali, datang seorang yang tampan, yang bersih bajunya, bagus rambutnya rapi tersisir, nggak ada kelekuk-kelekukan di bajunya,
dan nggak ada yang kita kenal, nggak ada bekas tanda orang musafir. Tahu-tahu masuk ke dalam bersalam dan duduk dengan Rasulullah sampai dempet dengan dengkul dengan dengkulnya, lutut dengan lututnya Rasulullah. Lalu dia bertanya, manggil Nabi ya Muhammad, artinya hadis Makkah, masing belum turun Nabi kita panggilannya ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, beritakan aku apa itu artinya Islam. Dijawab oleh Rasulullah menjadi patokan rukun Islam, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Itu sudah kita beberapa kali kita bahas. Langsung dia jawab, sadaq kita fa'ajibna yas'alu wa yasaddiqu. Kami kok heran, dia yang nanya, dia yang benerin, seolah-olah guru ke murid ini. Nah ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah udah kasih kepada Nabi kita Muhammad langsung. Jibril hanya ngebawa doang, nggak tahu apa, yang penting sampai ini kertas, tanya Muhammad. Nggak tahu Nabi kita udah dikasih oleh Allah ilham, ya. Begitu juga yang kedua, rukun iman dijawab dengan lantang, sama antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi. Kalau sadaqta, benar jawabanmu pas sesuai apa yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai rukun ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yara. Benar lagi semua. Nah, yang ketiga ditanya akhbirni 'anis sa'ah, qala mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Adapun engkau bertanya tentang hari kiamat, yang bertanya dan yang menanya enggak tahu semua. Allahumma shalli wa sallim. Ini dipanggilnya fiqhul taghayyurat, fiqhul tahawulat. Belajar fikih tentang bakal terjadinya perpindahan-perpindahan, perubahan-perubahan dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju akhir zaman, yaitu kiamat. Banyak sekali terjadi fitnah, perselisihan, perbedaan pendapat, terjadi segala-galanya fitnah. Ini dia yang zaman sekarang kita ngalamin banyak sekali. Nah, itu adalah yang disebut dengan apa? Amaratiha. Akhbirni an amaratiha. Kalau singkatnya, kasih tahu apa ciri-cirinya. Antalidal amatu rabbataha wa taral hufat al-urat ra'a asya yatatawaluna fil bunyan. Tiga Rasulullah SAW. Nanti bakal banyak orang-orang yang durhaka kepada ibunya, kepada bapaknya, yang mana dahulu orang-orang penggembala unta, kambing yang jalan naplak, yang badannya nggak punya pakai alas kaos. Nanti di akhir zaman mereka membangun di keliling Mekah bangunan-bangunan yang menjulang ke atas, yang sekarang hotel-hotel di tengah Mekah. Hotel Zamzam 70 tingkat, hotel ini Sofwa, hotel Hilton, hotel apa lagi situ, semua sekarang yang di Jabal Umar. Wow, itu ngomongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang punya dulu pada naplak, Badawi yang punya, Badawi yang menggembala unta sama yang menggembala kambing, nggak punya kaos, malah kakinya nggak punya sendal. Jadi orang kaya besar sekarang, miliarder, bukan triliuner lagi. Itu semuanya benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kesimpulan ini Al Habib Ali mengutip perkataan ulama, alladzina hum warathatul anbiya, yang mengerti ilmu fiqh tahawulat, fiqh taghayyurat, keperubahan-perubahan, ya, yang mana keadaan demi keadaan lain. Zaman Nabi, terus zaman Khulafaur Rasyidin, terus zaman amarah, muluk, kerajaan-kerajaan, dinasti-dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbas, dinasti Fatimiyin, dinasti Utsmaniyin. Wah, ramai itu. Jadi tarikh besar-besaran, ya, kejadian demi kejadian, pembantaian, pembunuhan. Ramai. Nah, itu semua fitnah-fitnah, kecuali oleh ulama-ulama yang membawa ilmu-ilmu berkembang, ya, kemana-mana, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, dunia Arab, dunia Ajam, Afrika,
ke daerah Eropa, ke daerah Rusia, semuanya membawa warasatul anbiya, pewaris-pewaris Nabi. Dengan modal hadis ini cukup. Hadis Jibril aja dia bisa ngembangin semua ilmu. Masya Allah. Ya, 3 ilmu itu, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Ayo syarahin, ayo kembangin itu ilmu. Jadi kitab-kitab semuanya. Itulah ulama, ya. Dia berdasarkan dari ilmu 3 rukun Islam aja udah cukup dia bisa menguasai ilmu warisannya para nabi. Man ata bil iman wal Islam jami'an bahwa mu'minun kamil. Kalau dia bisa mendatangkan, menjalankan, mengamalkan ilmu tersebut dari rukun Islam, rukun iman dan sampai rukun ihsan, dia betul-betul orang yang mukmin yang sempurna. Amin ya rabbal. Wa man tarakahuma, kalau dia enggak kerjain daripada rukun Islam, rukun iman, dia kafir. Jelas-jelas kafir. Enggak beriman, enggak bertasyahud kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang rukun Islam yang pertama syahadat. Rukun iman yang pertama antu'mina billah. Syahadat dengan ucapan, iman dengan hati dan pembenaran dari dada, pembenaran dari lubuk hati, iman kepada Allah Subhanahu. Kalau dia tinggalin dua-duanya maka kafir muluk-muluk dia. Kafir betul-betul, ya. Wa man tarakal Islam wahdah fa huwa mu'min naqis. Kalau dia enggak ditinggalin salah satunya iman, Islam dia enggak jalanin, dia maksiat, dia tinggalin sholat, dia tinggalin sedikit puasa, dia tinggalin segalanya, tapi mukmin naqis. Orang beriman tapi belum sempurna, masih kurang. Tapi bahaya coba di dalam yang kedua, mantarakal iman. Kalau dia tidak beriman, ditinggalkan iman, bahwa munafik. Ya Allah. Kalau dia enggak beriman kepada Allah, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, fa huwa munafik. Dia bisa dia dikategorikan orang munafik. Kalau dia meninggalkan rukun Islam masing, ninggalin sholat kurang rapi, ninggalin puasa kurang rapi, ninggalin zakat juga kurang rapi, nah dia masing mukmin naqis. Mukmin yang kurang, masing dia belum sempurna imannya, belum sempurna ke derajat yang tinggi. Yang mana di dalam kitab Nasihatul Ibad sampai 78 syu'abul iman, 78 tangga-tangga iman. Masya Allah, ya. Nah itulah, kalau dia nggak kerjain imannya, ditinggalin imannya, dia nggak ngamalin imannya, maka dia bisa munafik. Ini yang berat sekali buat seseorang bisa menjadi munafik. Mudah-mudahan kita jangan termasuk orang-orang yang munafik. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allama wa ahkam. Bi sirri asraril Fatihah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqina la nahya wa la namut wa la nub'at insyaallah taala minal amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Maaf ada maulid banyak banget.